Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai Daulah Abbasiyah, di mana kita akan membahas mengenai latar belakang berdirinya Daulah Abbasiyah ini. Lalu yang kedua itu tentang tokoh-tokoh penting dalam pendirian dinasti Abbasiyah. Lalu yang ketiga yaitu kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah beserta dengan faktor-faktornya. Oke, yang pertama kita akan masuk ke bagian latar belakang terbentuknya Daulah Abbasiyah. Nah, seperti yang kita ketahui, Daulah Abbasiyah ini berdiri ketika Daulah Umayyah telah runtuh. Nah, itu sekitar pada tahun 750 Masehi atau 132 Hijriah. Lalu, terbentuknya Daulah Abbasiyah itu disebabkan oleh beberapa faktor pendukung. Yang pertama yaitu karena adanya perpecahan internal keluarga Daulah Umayyah, di mana para keluarga kekhalifahan Daulah Umayyah ini saling memperebutkan kekuasaan dan khalifah yang berkuasa pun hidup bermewah-mewahan dan melupakan agama. Lalu faktor yang kedua itu karena munculnya gerakan perlawanan terhadap pemerintah Daulah Umayyah karena itu dilakukan oleh kelompok Mawali, kelompok Syiah, dan juga kelompok dari Abu Abbas As-Saffah. Di mana kelompok Mawali ini adalah kelompok non-Arab yang dipandang rendah semasa berjalannya pemerintahan Daulah Umayyah ini. Lalu yang kedua itu kelompok Syiah, di mana kelompok Syiah ini menilai bahwa tampuk kekuasaan kekhalifahan yang sah itu adalah keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Lalu yang ketiga yaitu Abu Abbas As-Saffah, di mana mereka juga beranggapan bahwa yang pantas untuk menjadi khalifah itu adalah keturunan Abbasiyah. Lalu faktor yang ketiga dari yang mendukung berdirinya dinasti Abbasiyah ini yaitu adanya perpecahan kelompok antara suku Arab Utara dengan suku Arab Selatan. Lalu yang keempat yaitu adanya kekecewaan ulama dan para tokoh agama terhadap Khalifah Marwan bin Muhammad yang dinilai dia tuh tidak memiliki sikap negarawan yang baik. Lalu yang kelima yaitu karena telah wafatnya khalifah terakhir yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad dalam pertempuran di tepi Sungai Zab itu di Irak, di mana itu bertepatan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Nah, dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad ini, itu khalifah terakhirnya, maka berdirilah dinasti Abbasiyah. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh penting dalam pendirian dinasti Abbasiyah, di mana terdapat 4 tokoh yang penting. Yang pertama adalah Abu Abbas As-Saffah, lalu yang kedua adalah Abu Ja'far Al-Mansur, lalu yang ketiga adalah Abu Muslim Al-Khurasani, lalu yang keempat adalah Khalid bin Barmak. Nah, yang pertama itu adalah Abu Abbas As-Saffah, di mana beliau adalah pendiri sekaligus khalifah pertama Daulah Abbasiyah. Ialah yang memimpin revolusi untuk menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Lalu yang kedua, ia juga berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok, termasuk kelompok Mawali, yaitu kelompok non-Arab, dan juga kelompok Arab, yaitu kelompok Alawi, dan juga termasuk yaitu kelompok Syiah. Nah, lalu yang ketiga, kontribusinya yaitu ia berhasil membangun legitimasi kekuasaan melalui propaganda bahwa Abbasiyah ini merupakan keturunan paman Nabi Muhammad, yaitu dari Abbas bin Abdul Muthalib. Oke, yang kedua yaitu adalah tokoh yang kedua yaitu adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Nah, Abu Ja'far Al-Mansur ini adalah khalifah yang kedua dan dialah tokoh sentral dalam memperkuat fondasi kekuasaan Bani Abbasiyah. Nah, beliau inilah yang membangun kota Baghdad sebagai ibu kota baru, yaitu pada tahun 762 Masehi. Nah, kota Baghdad inilah yang menjadi pusat pemerintahan dan peradaban Islam pada masa itu. Lalu, Abu Ja'far Al-Mansur ini juga berhasil menyusun sistem administrasi negara secara lebih terorganisir dan beliau menindak keras segala pemberontakan yang terjadi dan menegakkan kekuasaan di pusat. Nah, lalu yang tokoh yang ketiga yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Nah, Abu Muslim Al-Khurasani ini adalah panglima militer yang sangat berpengaruh dalam keberhasilan revolusi Abbasiyah, di mana ialah yang memimpin pasukan dari Khurasan dalam menggulingkan dinasti Umayyah. Nah, beliau inilah menjadi simbol kekuatan dan persatuan antara Arab dan non-Arab dalam perjuangan Abbasiyah untuk melengsarkan kekuasaan Bani Umayyah. Lalu yang tokoh yang keempat yaitu Khalid bin Barmak. Khalid bin Barmak ini adalah
Beliau ini adalah berasal dari keluarga Barmak yang menjadi wazir. Wazir itu adalah perdana menteri yang membantu tugas kekhalifahan, yaitu dalam segi pemerintahan dan juga administrasi negaranya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada poin yang ketiga, yaitu mengenai kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah beserta faktor-faktor dari kemajuan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah pemerintahan pada masa dinasti Abbasiyah ini dikenal dengan pemerintah yang stabil dan juga teratur, di mana para khalifah Abbasiyah ini berhasil menjaga keamanan dan ketertiban negaranya. Sistem pemerintahan itu diatur dengan rapi sehingga negara bisa berjalan dengan baik dan masyarakatnya hidup tenang dan damai. Seperti yang kita ketahui, pada masa dinasti Abbasiyah ini, kelompok Mawali dan non Mawali ini dipandang sama. Bahkan kelompok Mawali ini juga diberikan tampuk kekuasaan pada jajaran pemerintahan dinasti Abbasiyah. Oke, kemajuan yang kedua yaitu kota Baghdadnya, yaitu sebagai pusat dunia Islam, di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kota Baghdad ini dibangun pada masa kekhalifahan Abu Ja'far al-Mansur, di mana Baghdad ini dijadikan sebagai ibu kota Daulah Abbasiyah. Nah, kota inilah yang menjadi pusat pemerintahan, perdagangan, dan juga ilmu pengetahuan terbesar di dunia pada waktu itu. Lalu kemajuan yang ketiga yaitu adanya dukungan para khalifah terhadap ilmu pengetahuan. Nah, contohnya itu pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan juga Khalifah Al-Ma'mun, di mana mereka peduli terhadap pendidikan dan ilmu pengetahuan. Mereka lah yang mendirikan Baitul Hikmah, atau dikenal sebagai Baitul Hikmah ini seperti pusat pengembangan ilmu, di mana di Baitul Hikmah inilah tempat para ilmuwan itu menulis, menerjemahkan, dan juga mengembangkan ilmu dari berbagai negara dan bangsa. Lalu kemajuan yang keempat adalah adanya sikap terbuka terhadap ilmu dari bangsa lain. Nah, ilmu dari bangsa lain ini contohnya itu dari ilmu pengetahuan dari Yunani, India, Persia, di mana karya-karya Yunani, India, dan Persia ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang kemudian ilmu tersebut dipelajari dan disesuaikan dengan syariat Islam, dan kemudian dikembangkan juga oleh para ilmuwan Muslim. Lalu yang kelima adalah banyaknya ilmuwan muslim yang hebat. Nah, pada masa Abbasiyah ini banyak lahir tokoh-tokoh besar seperti Al-Khawarizmi, ahli matematika, di mana dikenal dengan teorinya yaitu aljabar. Nah, lalu yang kedua adalah Ibnu Sina, yaitu ahli kedokteran, yang dikenal dengan karyanya yaitu Qanun fi at-Tibb. Lalu yang ketiga yaitu adalah Ar-Razi. Nah, seperti yang kita ketahui, Ar-Razi ini adalah bapaknya kimia Islam. Nah, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh besar yang lainnya. Mereka lah yang membuat penemuan-penemuan penting sehingga masih berpengaruh hingga sampai sekarang. Lalu, kemajuan peradaban dinasti Abbasiyah yang ke-6 yaitu adalah ekonomi dan perdagangannya itu maju, di mana Daulah Abbasiyah ini menguasai jalur perdagangan antara timur dan barat. Nah, seperti yang kita ketahui, kota Baghdad yang dijadikan sebagai ibu kota tadi itu tuh berada pada wilayah yang strategis untuk menguasai jalur perdagangan, yaitu antara timur dan barat. Sehingga hasil perdagangan inilah yang membuat negaranya kaya, dan kekayaannya itu digunakan untuk membangun sekolah, rumah sakit, dan juga tempat-tempat ibadah. Oke, nah itulah materi kita pada hari ini, yaitu mengenai Daulah Abbasiyah, yaitu mulai dari latar belakangnya, tokoh-tokoh pentingnya dalam pendirian dinasti Abbasiyah ini, lalu yang ketiga yaitu kemajuan peradabannya serta faktor-faktornya tadi. Nah, mungkin sekian dari penjelasan saya pada hari ini. Jika ada salah kata dan penyampaian Ananda mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.